Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yudi Potret. Semoga hari ini kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah, teman-teman, 3 Agustus 2025 saya akan meliput di Danau Telajung atau Setu Telajung yang ada di Kampung Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Dan saat ini saya sudah berada di lokasi danaunya ya. Wah, ini ada, kalau di depan saya ini ada 3 eskavator teman-teman. Yang 2 menggunakan ponton dan yang satu lagi eskavator darat ya. Ini lagi pengerukan lumpur-lumpurnya, sedimen-sedimen lumpur. Karena danau ini mengalami pendangkalan yang cukup luar biasa dangkalnya. Bahkan ketika anak-anak berenang itu mungkin hanya sekitar sedada anak-anak ya. Dan saat ini sedang dikeruk untuk danaunya teman-teman. Kita lihat ponton yang ada di depan saya ini mulai mengumpulkan lumpur-lumpur ke tengah yang nantinya akan diangkut atau dipinggirkan dengan ponton ini dan lalu diangkut menggunakan eskavator ke dump truck ya, yang lumpurnya nantinya akan dibuang. Dan bukan di sini saja, bahkan di seberang saya juga atau di belakang saya nih ada terusan danaunya teman-teman. Oke, kita coba menelusuri ke sebelah sana dulu ya teman-teman ya. Karena kita harus jalan dari pinggiran danau, ini agak sulit juga ya teman-teman. Kita lihat yang di belakang saya ini. Nah, ini di belakang saya ada sekitar 2 eskavator. Ada 2 eskavator dan dua-duanya menggunakan ponton. Jadi ini terusan dari Danau Telajung tadi, hanya terbelah atau dipisahkan jalan ya teman-teman ya, jalan desa. Nah, ini dia eskavator long arm semua di sini teman-teman. Dan ini kayaknya yang satu lagi trouble ya. Nih, lihat hidroliknya lepas. Nah, yang long arm hijau atau Tosca itu juga lagi mengeruk sedimen lumpur yang ada di tengah. Oke, kita lihat yang di sebelah sini. Tadinya saya mau coba naik ke ponton teman-teman, namun sudah bergerak ke tengah. Dan katanya kalau naik ke ponton pulangnya atau turunnya sore hari. Nah, di sini banyak anak-anak main layangan, menerbangkan drone juga harus ekstra hati-hati ya teman-teman ya. Kita lihat cuacanya mendung-mendung bagaimana gitu ya. Wow, dangkalnya luar biasa ya untuk Danau Telajung ini teman-teman. Mungkin udah lama juga nggak dikeruk ya. Kita coba lihat yang eskavator yang di sebelah sini. Ini udah banyak batu-batuan juga nih. Mungkin akan dibronjong atau bagaimana ini. Wow. Nah, ini banyak orang-orang mancing juga, tuh banyak yang berenang juga ya. Bahkan di tengahnya ini bisa buat jalan orang ya, karena lumpurnya udah mengering. Kita lihat pontonnya mengeruk demi mengeruk, lumpur demi lumpur. Wah, ada yang ngejala ikan teman-teman di sana. Wow, masih terus dikeruk-keruk untuk lumpurnya. Ini kalau normal dalam danau ini bisa sampai 5 meter 6 meter ya. Cuman saat ini kita bisa lihat cuman kedalamannya mungkin sedada doang ini. Tapi ada juga tetap titik-titik terdalam di danau ini teman-teman. Nah, di sana masih terus dikeruk. Wih, mantap ya. Ponton semua yang dikerahkan. Nah, ini pinggiran danaunya seperti ini teman-teman. Tuh ada sampah juga, sayang sekali ya. Ada sampah dibungkus polybag. Kalau danaunya bersih, airnya bisa ngalir. Air danaunya ada sirkulasi air,
Mungkin bisa jadi rekomendasi tempat wisata nantinya nih kalau udah rapi ya. Jadi bisa juga buat pemasukan warga sekitar, mendirikan warung-warung yang non permanen tentunya di pinggiran danau, seperti warung kelapa muda atau lainnya. Nah, ini ada papan tulis nih. Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, garis sepadan situ Telanjung Udik berjarak 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi dengan elevasi 100,9 meter di atas permukaan laut ya. Nih ada tulisannya, mungkin teman-teman bisa screenshot dan bisa dibaca ini tulisannya teman-teman ya. Oke, situ Telajung. Wow, mantap ya teman-teman ya. Tuh kita lihat. Mbak, misi ya Pak? Maaf ya Pak, bergerak bersamaan untuk eskavator ponton di atas ponton. Wow, mantul. Kita lihat, mantap. Nah, nanti kita lihat juga dari udara teman-teman, penampakan atau situasi dan kondisi di danau atau situ Telajung ini. Kalau situ itu lebih dikenalnya, kalau bahasa Indonesianya itu danau ya teman-teman. Nah, ini juga ada bekas bangunan-bangunan nih, jadi bongkarin. Nah, 3 eskavator bergerak. Jas tuh. Ada layangan nyangkut ya tuh di lumpur. Wah, sayang sekali tidak bisa naik ponton. Mungkin next time kalau kesini lagi dari pagi ya, kita bisa naik di atas ponton, mengikuti pergerakan-pergerakan eskavator mengeruk di tengah danau. Jadi situ Telajung ini kondisinya itu memanjang teman-teman. Dia panjang, tidak melebar ya. Bentuknya juga tidak bulat, tapi dia panjang. Mungkin lebarnya sekitar berapa meter ini? 50 meteran lah lebarnya. Nah, di sini juga banyak tutut teman-teman. Di danau ini banyak tutut, banyak pohon kangkung juga, tumbuhan berduri. No. Ini banyak tutut Mang ya? Iya. Tutut ya? Iya. Tapi sering dipanen nggak tututnya? Nggak pernah ya? Nggak pernah diambilin ya? Tahu yang lain. Oh, tututnya banyak tuh. Tutut, keong. Nah, sampah juga banyak teman-teman. Nah, nih tutut. Kalau suka makan tutut nih. Ini juga ada mobil tank nih teman-teman. Wow, gantungan tank nih. Saya nemu mobil Panzer di atas kali nih teman-teman ya. Jadi ada Panzer di atas kali. Wah, ini harta karun teman-teman tuh. Wah. Lumpurnya tebal di sini juga. Wow. Nah, menurut cerita dulu di tengah-tengah ini ada pulaunya katanya, ada endapan pulau, tapi saya belum menanya lebih jauh tentang danau atau situ Telajung ini teman-teman. Bang, dulu di situ ini ada pohon besar bener Bang? Saya mau bukan orang sini, Pak. Oh, bukan orang sini. Oh. Wah, nih eskavatornya bergerak lagi maju.
Ini banyak orang mancing, banyak orang nyantai, ya. Ada yang ngejala juga di sana tuh. Mantap. Wow, baketnya sudah mulai diselamkan lagi. Ombak yang tercipta seperti tsunami ya teman-teman. Yes. Mantap no, ombaknya. Ush. Wey. Keruk lagi, langsung lumpur ya. Baket belum paling sekitar ketinggian 1,5 meter udah lumpur. Nih. Baket belum nyemplung ke dalam banget, tapi udah berhasil nyedok lumpur yang keras, tanah keras. Tanahnya cukup keras deh. Jadi kebanyakan tanah ya, nggak ada, belum melihat sampah yang terkeruk malah saya nih. Walaupun di sekeliling ini banyak sampah-sampah dan sama-sama botol, sampah plastik kecil-kecil ya. Tapi kalau di tengah dikeruk lumpur doang loh, sama tanah. Wow. Angkat lagi. Dioper ke sana, lalu eskavator yang satunya menerima, mengeduk, dan yang satunya memuat ke dump truck. Jadi saling berkaitan atau saling mempunyai tugas masing-masing, seperti di Cimampingkis ya teman-teman ya. Mirip di Cimampingkis, operator Beko 1 mengupas daratan, membongkar daratan, yang kedua meminggirkan, yang ketiga meratakan, dan yang lainnya ada yang menghancurkan dinding bekas jembatan, ada yang juga yang mengeruk kalinya dan lain-lain, karena punya fungsi dan tugas masing-masing. Kalau dari baket sini langsung ke truk kan nggak mungkin. Oke, masih terus berlanjut pengerukan. Ini danaunya cukup ramai teman-teman. Banyak orang juga, apa karena hari Minggu ya. Wih, mantap. Lagi, Mang. Mantap. Wow. Wih, ayunan baketnya mantap tadi ya. Seperti ombak. Lagi. Ayo lagi. Iya. Wah, ini dicelupin doang. Wah, langsung blubuk dong. Wih, dipinggirin di tengah tuh. Dimasukin. Wow. Seru juga nih. Ya. Walaupun kita tidak di atas ponton karena ketinggalan jam. Tapi kalau udah di atas ponton turunnya susah. Harus mau nggak mau nunggu selesai kerja ya. Selesai kerja baru kita bisa turun. Karena posisinya di danau teman-teman. Kecuali kalau kita mau berenang tuh, nah, karena posisinya di tengah-tengah. Wow,
ayunkan Mang. Mantap celupannya. Ini tanahnya keras teman-teman, jadi harus ekstra hati-hati juga. Karena long arm ini nggak bisa buat buru-buru kalau di tanah yang keras. Beda sama Pak Romli ya. Pak Romli kemarin kan di lumpur, lunak. Jadi satset kerjanya. Kalau ini tanahnya keras seperti ini teman-teman, jadi agak susah. Bisa-bisa baketnya patah atau armnya itu patah kayak punyanya Pak Marwoto. Retak. Ini lumpurnya lumpur tebel. Ya, terus celupin lagi, mantul. Ditarik lagi. Ini cukup bersih juga ya, nggak ada eceng gondok danaunya nih. Wih, ini lagi musim layangan, jadi banyak yang nerbangin layangan. Oh, ada layangan gurita juga tuh teman-teman. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Iya, set, yes. Sekali nyelupin langsung dalam tuh. Ini udah di dalam di titik ini ya. Wow. Lempar. Mantap. Oke, dari sini kita lihat beko yang warna biru tadi ya teman-teman ya, atau warna hijau Tosca tadi ya. Ini ke eskavator warna hijau kita, hijau Tosca atau biru ini. Nah, biru semu hijau lah. Wah, ini ada jalan setapak nih teman-teman nih. Kayaknya ini tadinya bekas apa ya nih? Bangli atau apa nih? Kurang tahu ya. Wow, ada akar pohon atau batang pohon juga nih. Tuh. Ini juga lagi dikeruk-keruk pinggirannya. Tuh. Mantap. Wih. Ini sendirian ini, nggak ada temennya nih beko yang warna hijau ya. Karena temennya lagi rusak, lagi trouble dulu nih. Kayaknya hidroliknya yang lagi bermasalah, lagi diperbaiki dulu untuk hidroliknya. Dan kalau kita lihat teman-teman, endapan lumpurnya nih seperti ini. Tebel banget. Dan mungkin kalau ini udah kering bisa jadi daratan ya teman-teman ya. Nah, untungnya alhamdulillahnya semua situ, semua danau, semua kali, baik irigasi, baik sungai atau kali kecil, ini di era Pak Deddy Mulyadi semuanya dinormalisasi, dibagusin lagi, dikeruk lagi, yang dangkal dikeruk, lumpurnya dibuang biar berfungsi dan biar bisa membawa manfaat untuk warga sekitar dan orang lain tentunya. Dan tentunya bisa untuk mengantisipasi banjir. Nah, kalau sudah diuruk, kalau sudah dikeruk semua, kalau sudah dinormalisasi, tinggal warganya yang turut berpartisipasi menjaga aliran sungai, aliran kali, danau, dan lain-lain dari jangan membuang sampah sembarangan, terus jangan mendirikan bangunan-bangunan liar yang permanen di pinggiran kali. Nah, apalagi menjadikan tempat tinggal atau tempat usaha di bantaran kali. Waduh, karena apa? Nanti dikit-sedikit buang sampahnya ke kali. Usahakan kali kanan kirinya itu bersih. Ya. Kecuali kalau danau seperti ini nih, danau buat tempat rekreasi, buat wisata, mungkin nantinya untuk pihak dari desa atau pemerintah terkait bisa memfasilitasi bangunan seperti warung. Jadi biar UMKM juga bergerak.
berjalan, UMKM-nya di satu daerah tertentu bisa maju, bisa membantu usaha warga, dan desanya tentunya juga diperbaiki lagi untuk fasilitas-fasilitas umumnya ya, seperti yang lain-lain lah. Nah, mungkin bisa meniru Lembur Pakuan atau desa-desa lain yang saat ini bisa jadi percontohan untuk objek wisata. Walaupun nggak punya dana, walaupun nggak punya kali, tapi ada potensi di daerahnya, di desanya. Wah, ini ada potensi nih, sawahnya luas, tempatnya bagus, view-nya bagus, bisa diolah menjadi tempat wisata. Tinggal mempromosikannya aja, undang para YouTuber. Wah, tentu naik nantinya. Mantap.